Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi ya belajar tematik hari ini bersama Bu Yeni. Sebelum belajar, kalian mandi dulu, sarapan dulu, dan berdoa agar bisa memahami pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa semangat untuk belajar. Yang belum mengirimkan voice note lagu Topi Saya Bundar masih ditunggu ya, dan nanti kalau ada tugas di LKS ataupun buku tulis itu nanti dikumpulkan saja di sekolah seperti biasa. Tetap hari Jumat dikumpulkan, hari Senin kalian bisa mengambil kembali. Jadi tidak usah difoto lagi ya. Jadi nanti akan ibu koreksi secara langsung. Nah, kemarin kita sudah tema 7 ya, di subtema 1, masih subtema 1 di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, hari ini ada 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 3 dan 4 di subtema 1 pada tema 7. Kemarin kita sudah belajar apa? Ya, pintar. Kemarin kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Ada yang masih ingat? Benda hidup itu contohnya apa? Ya, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Terus benda yang tidak hidup contohnya apa? Mobil, kipas, buku, bangku ya, dan dia bergerak menggunakan mesin ataupun digerakkan oleh manusia karena benda tersebut adalah ciptaan manusia ya. Jadi kalian bisa membedakan ya mana yang benda hidup, mana benda tidak hidup. Nah, di halaman 18 di pembelajaran 3 bisa kalian lihat di buku paketnya. Coba kita belajar bersama-sama tentang membedakan benda hidup dan benda tidak hidup pada simbol atau lambang Pancasila. Coba pertama bintang. Bintang itu benda hidup atau benda tidak hidup? Ya, bintang adalah benda tidak hidup ya, karena bintang tidak jalan-jalan ataupun bintang itu tidak butuh makanan. Terus kalau yang kedua rantai. Rantai itu benda hidup atau benda tidak hidup? Ya, pintar. Benda tidak hidup. Nah, kalau pohon beringin kayak kemarin apa? Adalah benda hidup. Dia membutuhkan makanan dari cahaya matahari juga ya, dari air juga. Terus kepala banteng. Kepala banteng berarti ini hewan ciptaan Allah, berarti dia benda hidup ya, karena banteng membutuhkan makanan. Banteng juga bisa bergerak sendiri. Nah, terus padi dan kapas. Padi dan kapas ini adalah termasuk tumbuhan, berarti dia masuk ke golongan benda hidup. Pintar. Jadi tahu ya bedanya benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, di halaman 22 sebelumnya maaf. Di halaman 22 ini belajar tentang mengetahui makanan yang sehat. Nih ada gambarnya ya. Makanan-makanan yang sehat ada daging, buah, sayuran. Itu adalah makanan-makanan sehat. Jangan lupa minum susu ya, apalagi pertumbuhan kalian juga membutuhkan banyak sekali vitamin, protein ya, ikan-ikanan, daging, sayur, ya buah. Itu agar menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Jadi tidak boleh sembarang makan makanan yang tidak baik. Nah, di halaman 24 ini belajar tentang menghitung gambar atau menuliskan nama atau lambang bilangan. Ini sudah pernah ya, sudah pernah kita bahas, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bahas lagi. Nah, di halaman 25 ini menyusun bilangan. Menyusun bilangan itu bisa dari angka terkecil ataupun angka terbesar. Contohnya ya, contoh pertama 41 titik-titik 43 titik-titik 45. Ini berarti dari bilangan terkecil. Jadi 41, 42, 43, 44, 45. Sama di bawahnya nih masih kosong. Berarti 46, 47, 48, 49, 50 dan seterusnya. Tapi kalian tidak usah dicoret-coret ya. Ini hanya belajar saja. Nah, di halaman dibuka dulu di halaman 27 di pembelajaran 4. Ini ada gambar hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, ini hewannya kucing, tumbuhannya seperti pohon pisang. Ya, dan ini
manusia ya, dari bayi, balita, anak kecil sampai dewasa. Nah, benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Nah, ini ditunjukkan dari gambar tersebut ya. Kalau benda hidup itu akan bertambah berat, bertambah tingginya ya, kayak dari bayi. Dari beratnya hanya berapa gram, terus nambah lagi balita sampai dewasa bisa puluhan gram. Nah, sama dari pohon juga dari kecil dulu, dari tunas, dari yang pohon masih kecil sampai pohon yang sudah besar sehingga dia bisa memiliki buah. Jadi ada bertambahnya berat ataupun bertambahnya tinggi. Nah, di halaman 28 ini belajar tentang membandingkan benda panjang, pendek atau tinggi ya. Nah, di gambar halaman 28 bagian bawah ini ada bunga. Ada bunga yang pendek dan ada bunga yang tinggi ya. Seperti contoh, penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Nah, bisa kalian lihat ya. Terus pensil Udin lebih panjang daripada pensil Edo. Jadi bisa kalian lihat gambarnya. Sama nih, anak laki-laki yang berbaju biru muda dengan biru tua, ini mobilnya lebih besar dibandingkan yang berbaju biru, ini mobilnya lebih kecil. Sama ya, kalau yang di bawah ini yang satu anaknya lebih tinggi dan yang satu lebih pendek. Jadi kalian bisa membedakan. Dan yang terakhir ini ada gerakan yang cepat berlari sama ada yang lambat ya. Jadi tahu ya bedanya ya. Nah, untuk tadi yang matematika itu menghitung jumlah benda atau menulis lambang bilangan ini sudah biasa dibahas ya. Nah, kalian jangan lupa setiap gambar itu, setiap yang kayak gini itu pasti ada jumlahnya 10 ya, kecuali di luar seperti ini berarti hanya satu bilangan saja, yaitu jumlahnya 2. Berarti dihitung saja, segini bunga itu berisikan 10. Ini 10, ini 10, ini 10, dan ini 10. Berarti 10-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 40 bunga ditambah 2 bunga yang di tengah. Jadi 40 ditambah 2 adalah jumlahnya 42. Jadi banyaknya bunga ada titik-titik. Ada berapa? 42. Ditulis 42. Nah, bilangannya itu adalah lambangnya ya. Yang kalian tulis adalah lambangnya 42. Nah, di tulisannya sama lagi, disalin seperti yang di atas. 42. Nah, seperti itu, mudah ya, gampang ya, yang ada di buku paket. Nih, seperti contoh di halaman 24 bagian atas, gambar buah apel, banyaknya apel ada 44 buah. Jadi bilangannya ditulis 44 dan ditulisannya itu adalah menyebut namanya, yaitu 44. Nah, untuk tugas hari ini buka LKS tema 7 halaman 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini sedikit-sedikit ya. Nah, langsung dikerjakan di LKS-nya. Ini halaman 7. Halaman 7 nomor 1 sampai 4. Ini kalian tulis saja. Gambar-gambar ini, nama benda ini apa ya, di sini ditulis. Nama alat tulis ini adalah buku gambar. Tulis di sini buku gambar. Dan selanjutnya halaman 7. Halaman 8. Halaman 8 dari bagian bawah ya, menghitung banyaknya benda. Sama seperti satu kotak ini berisikan berapa? Pasti biasanya 10 ya. Sampai sini halaman 8, terus halaman 8, 9, 10. 10 ini tugasnya menjodohkan atau memasangkan gambar dengan jumlahnya. Nanti kalian tarik garisnya. Ya, paham ya? Sama halaman 11 bagian atas, menghitung jumlah yang ada di gambarnya. Sama seperti biasa. Jadi mudah ya tugas hari ini. Jangan lupa langsung dikerjakan di LKS-nya halaman 7, 8, 9, 10, dan 11 LKS tema 7. Sekian pembelajaran hari ini, semoga paham ya kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi